Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita sampai bait berikutnya, beliau berkata wa uqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni min huriyan anhalu. Wa uqirru, dan aku akui gitu. Aku yakini, bisa takrir ya, bisa bermakna aku tetapkan, aku yakini gitu. Dari kata aqarra yuqirru, temennya kalau yang di buku sharaf itu ajalla yujillu, aqarra yuqirru, fa'ilnya ana, berarti uqirru, aku menetapkan, aku meyakini, bisa bil mizani, tentang mizan, paham ya, wal haudi, dan haud itu telaga, alladzi arju, yang aku berharap, bi anni min huriyan anhalu, bahwasanya aku dari telaga tadi riyan, itu dalam keadaan segar, hilang dahaga, anhalu, meneguknya. Jadi di sini ada dua pembahasan, pertama mizan, yang kedua apa? Haud. Mizan itu timbangan. Ya, kalau kita bicara dari kemarin, kita sedang bicara iman tentang yaumul akhir. Maka berbicara iman tentang yaumul akhir itu cakupannya, pembahasannya dari mana mulainya? Dari mulai tanda-tanda kiamat besar, kemudian alam barzakh, kemudian dibangkitkan sampai nanti masuk surga dan neraka. Itu kalau ditanya pembahasan cakupan iman kepada yaumil akhir. Mulai dari tanda-tanda kiamat yang apa? Besar, kemudian alam barzakh, di sana apa saja peristiwanya, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan sampai terakhir surga dan neraka. Dan gak mungkin bait syair ini yang cuma 16 mewakili semua akidah, tidak. Tapi memang Syekhul Islam pilih sesuai dengan kondisi ketika itu. Makanya kalau kita lihat ya sepotong-sepotong saja. Iman tentang sifat, iman tentang kitab, ya untuk malaikat dan rasul saja belum dibahas. Kemudian lebih banyak porsinya di tentang yaumul akhir. Beliau mengatakan wa uqirru bil mizan, dan aku tetapkan mizan. Dan mizan ini hak. Ya, mizan itu diartikan timbangan. Ingat, boleh berserikat dalam lafaz dan arti umum, adapun hakikat yang sebenarnya ya kita tidak tahu seperti apa, kecuali nanti kalau sudah di mana? Yaumul akhir. Jadi paham ini, akidah Ahlussunnah menetapkan lafaz, menetapkan arti secara umum. Mizan ya artinya timbangan. Ya antum beli buah, ada mizannya itu juga, apa namanya mizan? Timbangan. Tapi kan model-model macam-macam timbangannya. Ada yang kayak begini, dimasukin ntar gini-gini, itu juga namanya apa? Timbangan. Ada yang modelnya yang begini-begini, ya itu juga namanya apa? Timbangan. Ya, antum kecilnya pernah nyari rongsokan enggak? Nyari kardus, nyari botol, terus di kiloin di mana? Tukang besi itu, timbangannya pakai ini nih. Kayak apa tuh ya? Yang itulah yang besi itu. Dan kalau masa kecilnya antum suka nyari itu berarti masya Allah, sekali lagi bahagia. Anda pernah sekali doang sih tapi ikut-ikutan aja. Ya lumayan bisa beli es osron. Ya kalau sekarang es cekek. Nah di sini masih ada nggak sih es osron sekarang? Masih ada nggak? Es lemon. Tahu kan osron ya? Zaman dulu namanya es apa? Osron, ada yang merah, ada yang kuning, apalagi campur es. Wah, siang-siang segar. Keliling aja nyari botol, masukin, dapat kardus,
masukin, wah dikiloin, dapat misalkan gope, wah udah seneng banget itu. Nah itu juga namanya apa? Mizan. Nanti di yaumul qiyamah ada mizan. Artinya apa ya? Timbangan. Artinya apa? Timbangan. Dalam riwayat memiliki 2 daun timbangan. Karena mizan zaman dulu kan modelnya ya panjang ini kan, di bawahnya ada kayak neraca itu. Ya, ada neraca yang begini nimbang-nimbang nih, kayak di pengadilan itu, yang matanya ditutup, kemudian ininya ada timbangannya. Sebelumnya ada filosofinya katanya. Kenapa patungnya matanya ditutup? Apa alasannya? Ya, karena keadilan itu buta katanya. Ya, hukum itu buta, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang penting yang ngasih duit. Nanti ada timbangannya 2. Ya kayak logo apotek, itu kan logonya apa? Gelas sama apa itu? Ular ya. Ya, filosofinya apa? Ular memberikan bisa ya, nanti bisa menjadi obat, dimasukin ke gelas dia jadi minum. Sebenarnya ya. Nah, di sini ya seorang ahlus sunnah, seorang muslim harus meyakini akan adanya mizan. Mizan artinya apa? Tadi timbangan. Ya, adapun hakikat nanti sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan kita di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Hanya mengabarkan adanya mizan. Salah satu dalilnya dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Ayat berapa? 47. Allah berkata, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami letakkan timbangan mawazin ya untuk menimbang keadilan kelak di yaumul qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak akan dizalimi jiwa sedikit pun. Wa in kana mithqala habbah, walaupun amal dia itu yang jelek ataupun yang buruk atau yang baik seberat mithqal habbah. Habbah itu biji. Ya, biji-biji yang ada di buah atau di sayuran. Ya, sayuran nggak punya biji ya. Buah-buahan ada banyak bijinya, walaupun segitu tuh nggak akan dizalimi sedikit pun. Min khardal, biji dari khardal, ataina biha, kami akan hadirkan, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghitungnya, yang menimbangnya. Dan masih banyak lagi dalil yang lainnya dari Al-Qur'an. Di dalam hadis contohnya kalimatani, ya ada 2 apa? Kalimat. Khafifatani, ringan, alal lisan. Thaqilatani, berat, fil mizan. Habibatani, dicintai, ilar rahman. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Termasuk zikir-zikir yang sifatnya mutlak, boleh dibaca kapanpun. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, di sana semakna dengan makna la ilaha illallah. Makanya dikatakan ya ringan di mana? Lisan, berat di mizan. Berarti apanya yang berat? Amalnya dia, zikirnya dia, amal salehnya dia, dan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ijma'nya kaum muslimin akan adanya apa? Mizan. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan ditimbang? Bedakan ya mizan dengan hisab. Kalau hisab itu dipaparkan semua amalnya, itu hisab. Dari mulai baligh sampai kapan? Meninggal, dipaparkan terus. Kalau diinterogasi, ya berarti udzib, tanda dia akan mendapatkan siksa. Makanya kaidahnya idza nukish udzib. Kalau dia diinterogasi, maka akan diazab. Tapi kalau cuma dibacain doang, ya selamat dia dari azab. Itu yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Serius ya. Nah, adapun mizan nanti untuk melihat mana yang lebih berat antara kebaikan dengan apa? Keburukan. Sebenarnya itu mizan. Nanti pembahasan berikutnya apa yang akan ditimbang. Ya, disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang ada 3 yang bisa ditimbang. Yang pertama orangnya langsung, yang kedua catatan amalnya, yang ketiga amal nanti dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang bisa diindra, dipegang dan bisa ditimbang. Sebagaimana kalau misalkan orang yang ditimbang, hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi pernah Abdullah bin Mas'ud itu naik sedikit, kemudian betisnya tersingkap. Ternyata betisnya apa?
kecil, yang lain tertawa, tapi ditegur oleh Rasul. Walaupun kecil betisnya, tapi nanti berat ditimbang di yaumul qiyamah. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Ya, termasuk ya pelayannya Nabi dan yang paling dicintai Nabi, dan Ibnu Mas'ud termasuk orang yang paling mirip tingkah lakunya, adabnya, bahkan jalannya, pakaiannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman dulu kalau ada orang datang nih, misalkan pengen nanya, ya bagaimana sih Rasulullah SAW? Ya nggak usah dijawab katanya. Lihat aja Abdullah ibn Mas'ud. Dari cara jalan, ya dari cara nyisir rambut, dari berpakaian, semuanya ya karena beliau cinta sekali dengan Nabi Muhammad SAW, ditiru abis-abisan semua. Sebagaimana orang kalau ngefans, ya, kan ya men, ditiru semuanya. Ini Abdullah ibn Mas'ud karena ya tauladannya adalah Nabi Muhammad, semuanya diikuti. Dari cara jalannya saja, padahal cara jalan nggak wajib kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Tapi saking cintanya, bahkan cara jalannya saja dia men diikuti. Cara nyisir rambut nggak wajib ikutin Nabi, tapi karena saking cintanya, mafhum, ya betul-betul diikuti oleh beliau. Makanya dibela oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada yang menertawakannya. Nanti yang kedua yang ditimbang apanya? Catatan amalnya. Nanti ada namanya nasyar. Nasyar itu dibagikan. Dawawin catatan-catatan. Ya, yang baik dikasih dengan tangan apa? Kanan. Tapi yang buruk dikasih dengan tangan apa? Kiri. Maksudnya ngambilnya. Yang kalau catatannya bagus, maka dia ambilnya dengan tangan apa? Kanan. Tapi ya kalau dianya jelek dan seterusnya, dia ngambilnya dengan tangan kiri. Tangan kirinya pindah ke punggung. Ya sebagai iqab buatnya. Nasallallahu. Ya dan ingat sekali dulu ketika belajar ini para ulama melarang untuk mencontohkannya. Kalau tangan kanan boleh contohkan ambil. Tapi kalau untuk tangan kiri jangan dicontohkan. Ya karena ini tasyabuh dengan orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Jadi diambil dengan tangan kiri, tapi tangan kirinya nggak di sini, pindah ke mana? Punggung. Assalamualaikum. Wassalamu. Semoga Allah jadikan kita termasuk ashabul yamin. Ya, orang-orang golongan apa? Kanan yang betul-betul ketika dibagikan apa? Catatan amalnya dia bergembira. Sedangkan orang-orang ashabus shimal ketika dibagikan catatan amalnya langsung apa? Ya, duhai kiranya nggak ada lanjutan lagi, sudah selesai sudah. Assalamualaikum. Sudah ya, itu terkait mizan secara ringkas. Paling silang pendapatnya ada. Jadi jangan dipahami dalam akidah nggak ada silang pendapat, ada. Ya ini perkara-perkara pokoknya tetapkan mizan. Tapi nanti ada beberapa masail turunan yang pasti ada silang pendapat. Seperti apa? Berapa jumlah mizan? Apakah cuma satu dari semua manusia yang ada dari Nabi Adam sampai terakhir cuma satu? Atau setiap para anbiya, setiap umat punya apanya? Masing-masing mizan. Memang terjadi apa? Silang pendapat. Ya nanti bisa antum cek sendiri. Ya itu hanya masail yang sifatnya apa? Turunannya. Bisa dipahami sampai sini. Jadi itu terkait mizan dan harus imani adanya mizan karena ini akan berpengaruh pada ibadah kita gitu. Bahwasanya apa yang akan kita dapati nanti di yaumul qiyamah itu tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Mafhum? Ya, dan di kiri kanan kita sudah ada siapa? Malaikat yang disebut dengan raqib dan apa? Atid. Ya, enggak ada yang luput sedikit pun. Dia mau buat apa ada catatannya, enggak terhapus, ya enggak hilang, ya enggak loading atau enggak loading, enggak apa kepenuhan misalnya. Orang kalau punya hard disk eksternal misalnya, ya disimpan lama-lama apa? Penuh habis. Padahal punyanya udah 1 tera, tambah lagi yang berapa tera, penuh semuanya. Tapi catatan di sisi malaikat, ya mulai dari dia balik sampai meninggal berapa tahun itu. Ya, tidak akan pernah, waduh bukunya habis misalkan. Ya, tercatat rapi, tersimpan rapi, tidak ada sedikit pun yang luput. Nah, ini kan ada iman berarti. Ya, ketika kita yakin adanya mizan, adanya hisab, adanya pembagian catatan apa? Catatan amal. Ya, antum sering baca aja surat Al-Qari'ah itu juga atau surat apa namanya? Al-Zalzalah. Ya, termasuk yang menerangkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala
dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat walaupun seberat dzarrah dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang mengerjakan ya seberat dzarrah dari keburukan, maka dia juga akan apa? Melihatnya. Ya, karena banyak juga orang-orang yang ngaku pintar, ya profesor menolak hisab, menolak mizan dan seterusnya. Ini termasuk bentuk kekufuran. Jadi nanti kufur itu nggak hanya sebatas 10, nggak, banyak. Ya, salah satunya menolak apa? Mizan, menolak apa? Hisab. Itu pun termasuk ya bentuk kekufuran. Assalamualaikum. Kemudian berikutnya kata beliau, wa uqirru bil mizani wal haud. Haud itu apa tadi? Telaga. Alladzi arju, yang aku berharap. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti kelak apa? Bisa merasakan ya manisnya, lezatnya, nikmatnya minum dari telaga Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Arju bi anni, aku berharap, anni, aku betul-betul berharap itu. Khobarnya anhalu, meneguk. Minhu, dari haud, riyan, dalam keadaan apa? Riyan itu segar, kayak orang puasa aus banget panas, pas minum, wah itu namanya riyan. Makanya ada surga namanya apa? Rayyan, khusus untuk siapa? Yang berpuasa. Nanti surga Rayyan itu akan memanggil, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Bangkit orang yang berpuasa, masuk. Tanya lagi, aina shaimun, kan shaimun banyak. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa ini dan seterusnya. Tanya lagi, aina shaimun, saya, masuk dia ke dalam Rayyan. Tanya lagi, aina shaimun, bangkit lagi, ya masuk ke dalam surga apa? Rayyan. Dari sini para ulama menegaskan satu orang itu bisa masuk lebih dari satu surga. Ya, bisa jadi dia masuk Firdaus, tapi karena rajin berpuasa, punya juga dia surga apa? Rayyan. Enak ya? Ya, cuman berat puasa. Berat tetangga, lagi kerja. Aduh. Ya, pernah puasa Daud. Tapi kalau udah lama-lama biasa juga enteng aja badan misalnya. Ya, enggak terlalu berat gitu. Kemarin-kemarin sempat hampir 2 minggu kayaknya itu puasa Daud. Tapi dari pagi sampai siang, waduh, teler ya. Akhirnya ya nggak jadi. Tapi alhamdulillah hampir 2 pekan kayaknya itu. Tapi enak badan apa? Enteng gitu. Dan terbiasa, tapi lama-lama juga loyo juga. Ada juga teman dulu, masya Allah, karena rajin banget itu ya. Pengen puasa Daud gitu. Ya lagi awal-awal mah masya Allah berjalan lancar, kesini-sininya lagi puasa tidur jadi datang jauh-jauh bukannya belajar malah tidur dengan alasan apa? Anak puasa. Ya kalau puasa doang di Indonesia juga bisa, maksudnya manfaatkan tempat gitu, manfaatkan kondisi. Ya ketika di situ tempatnya lagi banyak ilmu, ya ambil sebanyak-banyaknya. Puasa nanti bisa lah pulang di Indonesia. Karena kita nggak akan tahu belajar itu, ya mungkin ada panggilan mendadak suruh pulang, akhirnya belum dapat apa-apa, kan sayang. Ya ada yang sudah 3 tahun sampai 4 tahun, ya tapi selo-selo aja di sana, nggak taunya kalau dipanggil pulang, ya belum ngambil apa-apa belajar. Padahal sudah berapa? 4 tahun. Ya pulang suruh ngajar, nanti aja akhi, anak di Yaman belum ngambil begini-begini. Ya, akhirnya dia malah jualan es kobok. Dia nggak hina jualan es kobok. Ya. Maksudnya yang kita kritisi, ngapain jauh-jauh ke Yaman sampai berapa tahun? 4 tahun. Paling nggak ngajarin apa kayak durusin dulu kayak misalnya ngajarin, enggak juga. Ya karena memang itu tidak memanfaatkan yang namanya apa? Kesempatan itu. Dan banyak. Ya, wah kayak ya sampai idealis ada. Pokoknya 1 tahun anak mau menghatamkan Al-Qur'an. Ya, tahun kedua khusus nahu. Pas sudah tahun kedua belajar nahu suruh apa? Pulang. Belum belajar akidah, belum belajar fikih. Kan kasihan. Ya, makanya harus cerdas memilih mana yang lebih prioritas gitu. Ya, lebih apa? Lebih prioritas. Antara puasa dan belajar misalkan, lebih utama mana? Belajar. Ya, karena puasa mungkin pahalanya untuk diri sendiri. Tapi ketika dia belajar ngerti, nanti dia pulang bisa sampaikan ilmu, ya maka pahalanya bisa diapain? Atau keutamaannya bisa diapain? Transfer gitu. Di-share kepada orang lain. Maka juga ketika belajar antum harus cerdas. Ada juga teman-teman belajar sholat malamnya top rajin, masya Allah. Tapi paginya mah tidur.
Belajarnya nitip apa? MP4. Dulu zamannya anak belajar itu pakai MP4. Ya, jadi taruh MP4-nya dia. Ya, ada lagi modelnya belajarnya itu nafrik. Nafrik itu dengerin, kemudian salin. Di post, tulis. Play lagi. Di post, dengerin, tulis lagi. Karena dengan alasan, ya ini setan juga nih. Kalau belajar di majelis nggak paham-paham, tapi kalau dengerin MP4, wah, saya lebih paham. Ya, kadang gitu ada belajar di offline gini nggak ngerti, tapi kalau pas giliran di YouTube wah ngerti. Itu kadang setan di situ was-was. Akhirnya apa? Ya, setiap malam dia nafrik sampai jam 2 kadang. Dari Isya sampai jam 2 coba. Anak tanya, antum catat semuanya 99,999 sampai batuknya syekhnya dicatat. Batuk menit sekian. Apa bedanya gitu kan? Kayak misalkan anak ngomongnya ngalor gitu nih kan. Ini kan nggak berfaedah lah ibaratnya ya, dengan pengalaman aja. Ngapain juga harus dicatat. Yang catat mah kayak taksim pembagian ini 1 ini 2. Kalau ngomong-ngomong kayak gini ngapain dicatat? Ya kan? Dicatat sama dia 99,999% katanya. Masya Allah. Tapi belajarnya naruh apa? MP4. Dianya khusyuk. Bangunin pak udah selesai. Oh selesai mana? Ambil ya. Berarti kalong dia belajar ya. Ini nggak efektif belajar. Ya tidak ya mengerti fikih di dalam apa? Belajar. Ya, belajar aja dengerin dulu. Begini maksudnya. Catat garis besarnya. Nanti kalau lupa dengerinnya apa? Yang lupa tadi aja. Catat semuanya. Ya, bisa dipahami ya. Kadang ini penyakitnya anak muda. Akhirnya pulang ke Indonesia, disuruh ngajar, tunggu dulu ya, denger rekaman dulu. Nah ini kan ngabisin waktu. Ngabisin apa? Ngabisin waktu. Ya, pulang dari Yaman, suruh anak ngajar di sini. Cuma 2 kali pertemuan dia, besoknya enggak. Kenapa? Karena suruh ngajar murojaahnya sampai 2 jam. Dengerin. Ya. Kata dia, "Oh, saya capek Ustaz, anak murojaah dulu." Ya, dia gimana dulu belajarnya di Yaman. Ya, maksud cuma belajar ya apa namanya tufah, usobiyah murojaahnya bisa sejam lebih. Ya, belajar ini murojaahnya tuh bisa sejam lebih. Kan ini yang rusak ini. Ya, ada yang tidak benar di dalam cara apa? Belajar. Makanya ini santri harus benar belajarnya. Sebagaimana tadi Anda katakan, belajar itu punya tekad, sekali dengar paham itu. Sekali pertemuan ngerti. Ya, bagaimanapun caranya, nanti di luar majelis tanya dan seterusnya. Ya, catat dan seterusnya. Ya, jangan nanti tunggu nanti ya. Nanti bisa apa? Lama-lama malah tertumpuk masailnya, akhirnya banyak yang lupa. Gitu. Ya, wa uqirru bil mizani wal haudi. Aku juga imani haud. Alladzi arju yang aku berharap bi anni bahwasanya aku benar-benar meneguk darinya dalam keadaan penuh kesegaran. Nah, kita imani akan adanya apa? Haud. Haud itu artinya apa? Telaga. Ya, dan hadis-hadisnya adalah mutawatir. Hadis-hadis tentang haud itu hadis-hadis mutawatir. Mutawatir itu apa? Ya, diriwayatkan begitu banyak. Ya, sampai tak terhitung. Itu namanya mutawatir. Ya, misalkan ada orang ngasih kabar ya bahwasanya di kota Mekah ada Ka'bah. Datang lagi di kota Mekah ada Ka'bah, kota Mekah ada Ka'bah banyak. Ya, sehingga kita tidak perlu cek lagi kebenarannya karena beritanya sudah apa? Tersebar menyeluruh global. Itu namanya mutawatir. Bisa dipahami ya? Itu namanya apa? Mutawatir. Adapun dalam apa namanya ayat ya sama yang kita baca yang pendek ayatnya inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikanmu kautsar. Kautsar itu tafsirnya ada 2. Ya, nikmat yang besar, nikmat yang banyak, dan yang kedua artinya sungai di surga. Tapi kenapa haud dikatakan kautsar? Karena haud sumber airnya dari mana? Surga Firdaus. Sehingga ya haud bisa juga dikatakan kautsar. Kenapa? Karena sumber airnya dari mana? Dari sungai Kautsar. Jadi ya, ini apa? Telaga Al-Haud yang disebutkan dalam beberapa hadis, ya bejananya itu sebanyak bintang-bintang apa? Di langit. Apanya? Ciduknya, bejananya. Ya, dan sekali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya.
Makanya tadi kata Syekhul Islam, ya bi anni alladzi arju bi anni min huriyat anharu. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk orang yang diberi minum. Bahkan Nabi sendiri yang menyuguhkan. Ya, dalam beberapa riwayat ada umatnya dipanggil oleh Nabi, ta'al minum. Ya, tapi kata para malaikat yang mendampingi Nabi, jangan. Kenapa? Tanya Nabi. Karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baru ya sepeninggal dirimu. Maka disebutkan termasuk pelaku bid'ah ya terhalang dari minum air dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi yang sendiri yang bilang, suhkan. Suhkan itu artinya menjauh kalian. Kan sedih ya kalau kita diusir sama siapa? Nabi Muhammad SAW dari telaga yang begitu besar, yang begitu banyak bejana-bejananya untuk disiduk, untuk diambil. Makanya banyak sekali lagi, jangan sekali-sekali meremehkan perkara bid'ah. Ya, khawatir nanti malah ya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan bid'ah yang dimakan adalah bid'ah i'tiqadi. Bid'ah apa? I'tiqadi. Bisa dipahami ya? Ini apa? Haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi silang pendapatnya di mana? Ya, letaknya. Tapi haudnya ada. Jadi jangan diingkari haud, harus diyakini. Hanya saja ya masalah turunannya ada silang pendapat. Silang pendapatnya apa? Di mana letaknya? Apakah setelah sirat? Apakah sebelum sirat? Ya. Atau malah dia memanjang antara sebelum dan sesudah? Itu terjadi silang pendapat. Ya, ada yang mengatakan sebelum sirat, ada yang mengatakan apa? Setelah sirat, ada yang mengatakan dia bentuknya memanjang. Wallahu a'lam bishawab, itu yang terjadi apa? Silang pendapat. Tapi memang hadis-hadis yang ada itu terjadinya sebelum apa? Sirat. Ya. Terjadinya sebelum sirat, wallahu a'lam bishawab. Nanti murajaah lagi, itu yang Anda ingat ketika belajar, letaknya adalah sebelum apa? Sirat. Mahfum ya. Dan ada juga manusia yang menolak haud dengan dalil hadisnya goncang. Karena nggak jelas, banyak riwayat saling menafikan kata dia. Ketika Nabi ditanya luasnya, ada yang bilang dari Son'a ke Madinah, ada yang bilang dari Mesir ke sini, dari Mina begini. Ya, menurut mereka ini hadisnya nggak jelas, goncang, maka hadisnya dhaif. Ya. Maka dijawab oleh para ulama, Nabi mengabarkan haud ini ya bukan hanya satu tempat, tapi banyak apa? Banyak tempat dan banyak kondisi. Misalkan Nabi lagi ada orang-orang Yaman datang, ya dikasih kabar gembira, kalau kalian begini-begini, nanti kalian akan bisa minum haud. Padahal haud itu luasnya dari Son'a ke Madinah. Son'a ke Madinah itu jauh. Sudah ya. Nanti datang lagi mungkin dari bangsa lain. Nabi menyampaikan sesuai dengan pemahaman dia, sesuatu yang jauh itu dari kota mana ke kota mana. Ya, jadi sekali lagi tentang haud ini bukan hanya satu kali Nabi kabarkan, tapi banyak tempat, banyak momen. Ya, dan itu sebagai ya motivasi agar seorang yang mempersiapkan bekal dan bisa minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap para anbiya punya telaga. Dan telaga yang paling besar, yang paling indah telaganya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tahunya Nabi Muhammad itu memanggil umatnya itu dari tanda bekas apanya? Wudunya. Jadi nanti di kepalanya putih, di tangannya apa? Putih, di kakinya putih. Dipanggil oleh Nabi. Tapi apa? Ya ternyata melakukan kebid'ahan dan terusir. Gitu juga dalam beberapa riwayat, yang pertama kali minum itu ahli baitnya. Mafhum ya? Dan ahli baitnya disebutkan lagi dalam beberapa riwayat yang berasal dari Yaman. Maka para ulama mengkompromikan. Ya, dan seterusnya banyak memang riwayatnya, enggak cuma 1-2 lah. Bahkan ada kitab 40 hadis tentang haud dari sahabat A, B sampai 40. Ya, dan kadang juga ada khurafatnya ya. Para habaib itu dengan bangga sekali mengatakan, ya di Yaumul Akhir itu ada panitia tahu kata dia. Panitia apa Pak Ustaz, Pak Habib? Ya nanti kalau orang-orang minum, ya yang menyediakan ininya bejananya itu keluarga-keluarga Nabi.
Ya memang ada beberapa riwayatnya, tapi bukan panitia itu. Ya orang itu panitia. Pengennya dia, ya kalau keluarga Nabi berarti sudah otomatis akan bisa minum. Ya nasab ini tidak akan ya membuat dia baik kalau ternyata amalnya rusak. Jadi yang patokannya itu bukan nasab, tapi patokannya adalah amal. Itu dengan bangga sekali, alhamdulillah kami keturunan para anbiya, para nabi, itu Nabi Muhammad nanti akan jadi panitia. Ya, panitia hari kiamat atau yaumul akhir yang akan membagi-bagikan ini gayung untuk diminum oleh manusia. Nah ini ya klaim saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu tentang apa? Tentang haud secara ringkas. Ya semoga membuat kita lebih bersemangat untuk meninggalkan terutama segala jenis kebid'ahan. Khawatir nanti dia terjatuh dalam bid'ah, malah terusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu lagi, wa qad siratu yumaddu fawqa jahannamin famusallamun najin wa akharu muhmalu. Begitu juga aku imani, aku yakini, aku tetapkan sirat. Sirat itu jembatan. Yumaddu artinya dibentangkan, fawqa jahannamin, di atas neraka jahanam. Famusallamun najin, maka ada yang diselamatkan dan sukses berhasil lulus. Wa akharu muhmalu, dan yang lainnya ditelantarkan. Ya, salah satu dalil sirat adalah surat Maryam ayat 71. Salah satu dalil sirat di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 71. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melintas di atasnya. Jadi semua orang akan melintas di atasnya. Ya, karena lafadznya in dan illa itu menunjukkan hasr. Berarti ya tidak ada lagi jalan lagi, udah pasti melintas ke sana. Makanya kita sering dengar ya beberapa, dan orang awam juga pasti ngerti. Ya bahkan dibuat film, ya kan? Ada film Azab neraka atau apa itu. Ya sampai banci-banci katanya tobat gara-gara ngeliat film ini, nangis-nangis dia. Ya, jadi ini sudah akidah yang maksudnya menyebar ini di kalangan yang orang-orang menisbatkan kepada Islam. Ya, bahwasanya kelak nanti di yaumul qiyamah ada yang namanya sirat, dan banyak riwayat-riwayatnya disebutkan ya lebih tipis dari rambut. Ya, riwayat yang sahih itu lebih tipis dari rambut, walaupun ada yang bilang sampai 7 kali potong rambut. Ya, al-muhim riwayat yang ada lebih tipis dari dari rambut, ya, dan lebih tajam daripada pedang. Ya mungkin kalau secara akal nggak mungkin lah masa jembatan katanya ya tipis banget terus tajam banget. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mampu, dan jalan di sana bukan dianggap seperti jalan di dunia. Ya, ada yang secepat kilat, ya, ada yang sekejap mata, ada yang seperti kuda berlari, ya, bahkan yang lebih parah ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang jalan pelan, sedangkan di bawahnya sudah siap ya, api itu kan kalau besar kan kayak ada gini-gini ya. Ya, atau melihat aja matahari itu kalau di zoom dung 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 dung, ya pinggirannya kayak ada yang narik-narik kayak kail. Itu di bawahnya udah siap itu. Yang akan menarik, mencakar dan seterusnya. Maka kata Syekhul Islam, fa musallamun najin, maka di antara mereka ada yang diselamatkan. Lihat bahasanya diselamatkan. Ya kan ini taufik dari Allah. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, najin dia sukses. Wa akharu muhmalu, dan yang lainnya malah terlantarkan. Nasallallahu wasallam, bisa kekal di dalamnya atau disiksa dulu kemudian diselamatkan, dikeluarkan. Mafhum ya? Enggak perlu latihan di sini, latihan lari enggak perlu. Ya lari maraton enggak perlu. Ya, atau jogging tiap pagi ya. Justru itu semuanya ya akan sia-sia kalau tidak diiringi dengan yang namanya amal saleh. Lihat aja kalau orang mau latihan atau orang mau lomba lari, pasti kan apa kerjanya? Lari terus kerjanya.
ya jaga kesehatan, berenang, makan dan seterusnya. Akhirnya dia mungkin bisa berhasil menjuarai apa lari maraton kah, lari 100 meter, sprint dan seterusnya. Maka nanti juga ada ujiannya melewati apa? Sirat, melewati apa? As-sirat. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Ini termasuk sekali lagi ya bagian dari akidah kita terhadap yaumul akhir. Nanti puncaknya sampai di mana? Surga atau neraka. Jadi ketika semuanya sudah dimasukkan ke dalam surga, penduduk surga, ya penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah akan apa? Menyembelih kabsh, sejenis domba besar, ya itu adalah ruh, itu adalah kematian. Ya, sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu. Semuanya kekal di dalam neraka atau kekal di dalam apa? Surga. Semoga Allah jadikan kita ya dengan rahmatnya mafhum termasuk ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kalau minta langsung aja minta firdaus. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya, banyak doa. Banyak apa doa itu pun termasuk sebab. Selain dia beramal soleh, banyak juga apa? Berdoa. Kami ya. Kadang ya apa ya, kita kadang kalau baca-baca gini seharusnya bikin hati kita jadi apa ya? Jadi lembut gitu. Hati kita jadi lunak. Ya, harapannya bisa semakin apa? Menerima al-haq. Nah, ini perkara ini bukan main-main ini. Perkaranya apa? Dahsyat. Yang disebutkan api neraka di dunia ini, api di dunia ini baru berapa bagian? 1. Ya, sedangkan di mana? Di neraka itu bisa 70 kali lipat. Ya, bahkan saking panasnya berubah jadi apa? Dingin. Katanya ada penelitian di dunia, ya api semakin panas nanti bisa berubah jadi apa? Dingin. Benar nggak itu penelitiannya? Ya, saking panasnya Pak, akhirnya menjadi apa? Dingin. Lihat aja orang kalau ketimbun es, ya ditemuin biasanya pada hilang ininya nih. Apa ini? Jari-jari mungkin kedinginan, akhirnya mati, beku, lepas, pada hilang ini ya. Nasallallahu ya. Nasallallahu. Ya, jadi bukan perkaranya yang kecil, makanya kata Allah ya qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang bahan bakarnya dari apa? Manusia, dari batu. Nasallallahu ya. Wasallam. Ya, ini imani, yakini bahwasanya di sana ada sirat, ternyata di bawahnya ada apa? Ada neraka jahanam. Tinggal ya persiapan dia, bekal dia, apakah larinya seperti kilat, sekejap mata, atau lari slow, atau sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Ngesot. Nah, ini tanda ya makhzul, ya ditelantarkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup mungkin ada yang mau ditanyakan tentang mizan, kemudian haud dan juga apa? Sirat. Ya, mizan itu timbangan, haud itu apa? Telaga, sedangkan sirat adalah apa? Jembatan. Sirat adalah apa? Jembatan. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan dia belum balik, apakah dia masih dihisab sama ditimbang amalannya? Nah, nanti yang dicatat itu amalannya orang-orang yang sudah balik. Makanya kata Nabi rufi'atil qalam, diangkat kolam, maksudnya tidak dicatat siapa saja dia. Salah satunya anak yang belum balik gitu. Ya, namanya orang belum balik, apa yang mau dicatat? Ya, ketika dia melakukan kesalahan nggak ada catatannya. Ya, cuma kalau dia memecahkan sesuatu maka ganti siapa walinya. Ya, belum balik ini dia mau ngapain aja belum ada hukuman buat dia, tapi bisa dihukum. Misalkan dia udah 10 tahun tapi susah sholat, boleh diapain? Pukul. Ya, boleh diapain? Dipukul, walaupun dia kalau nggak sholat nggak berdosa. Tapi untuk mendidik dia supaya dia di atas ketaatan, maka boleh ditakdib. Takdib itu diapain?
dididik, ya, dan didikannya adalah pukul, ya, bukan didikan VOC nih, ya, didikan Nabi Muhammad SAW. Tentunya mukul yang apa? Tidak berbekas, diselepet misalnya sampai hijau, ya, pukul sewajarnya yang bikin dia jadi apa? Jerah, jadi takut. Jadi yang nanti dihisab di mizan yang sudah punya apa? Catatan amal. Waduh, saya sudah balik lagi Ustadz, kata Hiro. Ya sudah ada catatannya itu. Bintang, sudah ada catatannya. Ya, umur 14 sudah masih kayak anak bocah aja. Ya, udah 14 itu udah balik sudah. Udah balik kan? Udah. Balik umur berapa coba? Hiro umur berapa balik? Tahun ini 14. Ya, kira-kira balik usia berapa dulu? 12, 13. Mimpi bahasanya SD atau Hah? Belum ada setahun. Oh, Masya Allah lah, masih dikit ya. Ya. Ini bapak-bapak ini udah banyak nih. Ya, yang udah 50, udah 60 tuh, Masya Allah udah banyak. Ya. Bintang udah berapa tahun coba baliknya? Ada 2 tahun. Setahun, ya, kurang lebih lah. Itu sudah ada semua catatannya. Mau yang baik, mau yang buruk, semuanya sudah ada apa? Catatannya. Nanti dihisab, apa dihisab? Dibacain semuanya. Kalau mizan diapain? Timbang. Apa yang ditimbang? Bisa orangnya, bisa catatan amalnya, taruh kanan kiri, bisa juga apa? Amal yang dibentuk. Makanya ada dalam hadis, bacalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, karena kelak dia di yaumul qiyamah datang seperti burung yang nanti dia bisa ditimbang, atau seperti awan dan seterusnya yang bisa ditimbang. Nah, ini menunjukkan ada amal yang dibentuk oleh Allah kemudian bisa ditimbang. Ya, kayak apa? Coba bisa bayangin nggak negeri akhirat itu seperti apa? Ya begitulah gambaran kurang lebihnya. Tapi kan hakikat sebenarnya ya nanti di yaumul kiamat. Tapi kita diberi kabar, ya kita tetapkan, kita imani, begitulah makna umumnya mafhum. Misalkan di surga ada inap, apa inap? Anggur. Ya. Sama dia namanya apa? Anggur. Tapi apakah sama dengan yang dunia? Ya, mutasyabiha, mirip, tapi tidak sama. Ya, Masya Allah. Kalau mau buah, ya datang. Yang datang apanya? Dahannya. Apa dahannya? Kutufuha daniyah. Ya, memetiknya itu malah dekat dia. Kalau kita mau anggur, bukan kita yang metik, tapi dia yang mana? Nyamperin. Enak ya surga hero ya. Ya. Boleh seorang beribadah ingin dapat surga, boleh. Tidak merusak keikhlasan. Kenapa? Karena Allah yang janjiin. Allah yang apa? Kasih. Ya, berbeda dengan orang sufi. Ya, saya beribadah yang penting Allah apa? Cinta. Allah ridha. Enggak apa-apa dimasukin neraka, yang penting Allah apa? Cinta. Ya gimana? Ini enggak kenal dengan haknya Allah berarti. Enggak mungkin kalau Allah cinta malah dimasukin di mana? Neraka. Ya, berarti zalim lah Allah Subhanahu wa taala. Katanya cinta, tapi masa dia neraka. Orang diajak cinta sama anaknya enggak mungkin anaknya dijerumuskan, dipukulin, pasti disayang-sayang. Ya, tapi haknya Allah malah dibalik. Kata dia, nggak apa-apa deh, saya masuk ke dalam apa? Neraka, yang penting Allah apa? Ridho. Yang penting Allah cinta. Rusak akidahnya. Yang qasidah apa tuh yang Bu Nawas ya? Iya, ilahi. Tulis. Apa itu namanya? Ya. Intinya nggak apa-apa lah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ya gimana ceritanya? Boleh seorang ya sholat, kenapa sholat rajin? Pengen dapat surga, boleh. Ya, makanya dulu para sahabat rajin semangat jihad, kenapa? Pengen masuk surga. Ya, nggak peduli lagi anak istrinya di belakang, ya diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena hidup, ya apa namanya mati itu sudah ada jatahnya. Ya. Bukan berarti kalau dia nggak berangkat jihad berarti nggak mati. Ya. Khalid ibn Walid ribuan kali jihad, tapi meninggalnya di mana? Di kasur. Ya, sakit di kasur meninggal.
Ya, tapi ada yang sekali baru jihad terbunuh. Belum pernah sholat, belum pernah ngapain. Ternyata apa? Terbunuh. Ada. Ya emang sudah jatahnya segitu. Ya makanya pas di Yaman itu kalau ada panggilan jihad, wah laki-lakinya itu semangat sekali. Padahal baru nikah 3 bulan. Ya ada panggilan jihad lawan Syiah, nah itu. Wah berangkat, nggak taunya meninggal. Istrinya biasa aja, udah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tinggal doa lagi dia, kali aja ada lagi datang yang nikahin dia. Ya namanya, itu kalau mau cari janda banyak di Yaman sana. Ya. Lawakannya luar biasa. Paham ya? Karena itu udah di balik tebasan pedang, kilatan pedang, di situ ada apa? Surga. Itu semangat sekali maju. Ya. Atau membaca perang Badar itu semangatnya luar biasa. Ya akhirnya Allah tolong. Ya lagi maju, nggak taunya palanya orang-orang musyrikin pada lepas, putus. Nggak taunya yang sahabat siapa? Malaikat. Dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bilang peluru itu, pedang itu sudah ada namanya katanya. Kalau nggak ada tulisan nama antum, ya nggak akan mati. Ya, tapi kalau sudah memang ada tulisannya, walaupun dia lagi duduk, ya mati. Nah itu salah satu yang mempersemangat untuk apa? Berjihad. Ketika ada seruan-seruan untuk apa? Jihad. Bahkan dalam fikih ya dibahas jihad itu minimal setahun sekali ada jihad. Minimal tahun, bukan jihad bertahan diri ya, tapi jihad apa? Maju. Ya apa? Ofensif atau defend? Ofensif ya, nyerang. Itu harus ada minimal setahun sekali. Kira-kira ada? Ya bukan berarti misalkan Saudi katanya negeri Islam, tidak ya, karena mungkin ya kondisinya apa? Berbeda dan seterusnya. Ada maslahat yang dipertimbangkan. Tapi memang dibahas di buku-buku fikih tentang jihad. Coba kalau diterapin setahun sekali, masya Allah, ya, jaya Islam, jaya Islam. Cuma ya orang-orang udah pada takut apa? Mati kan, cinta dunia, takut apa? Mati. Akhirnya mau berangkat jihad, ya begitulah. Hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa cukup? Ya. Bisa salah satunya, ya bisa orangnya, bisa catatannya, bisa amalnya yang dibentuk. Ya bisa, karena riwayatnya memang ada beberapa variasi, ada beberapa model. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Kalau jihad habis itu dia melakukan kesyirikan gimana? Nah, lain asraf, lain batal amal, batal lah. Ya sayang. Kecuali antum ahli Badar dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah ahli Badar mau melakukan apa saja. Ya dimaafkan, tapi ya tetap bertobat, tapi dimaafkan. Ya, tapi bukan ahlul Badar bukan. Dengan alasan saya pernah berjihad, ya itu kan dulu. Ya, yang dihitung sekarang. Yang penting nanti dia bertobat gitu, sebelum mati harus apa? Bertobat. Karena misalkan nih kayak paus mati ya. Maaf ya, kita untuk memastikan dia di neraka nggak boleh. Tapi kita pastikan di dunia dia mati di atas apa? Kekufuran, itu memang harus. Paus mati di atas apa? Kekufuran, kafir dia. Tapi untuk memastikan dia di neraka bukan akidah Ahlussunnah. Kenapa? Karena kita nggak lihat langsung dia matinya apakah bertobat atau tidak. Karena sekelas paus itu sebenarnya tahu yang benar itu Islam. Ya, barangkali saja. Mafhum. Ketika dia mau mati, dia malah bersyahadat. Bisa jadi. Tapi kita kan nggak tahu. Ya sudah, kita hukumi secara zahir. Di dunia kita lihat zahirnya mati di atas apa? Kekufuran. Tapi di neraka, ya tidak boleh kita pastikan tempatnya neraka. Paling kita bahasanya apa? Kita putus asa dari rahmatnya Allah. Nah ini termasuk akidah secara Ahlussunnah. Kecuali antum melihat sendiri dia nggak bertobat, betul-betul mati, ya boleh dipastikan tempatnya di mana? Di neraka. Nah ini kan jadi pandangannya berbeda-beda setiap orang. Ada yang tahu atau ada yang tidak. Oh, kayak gitu-gitu ngerti sebetulnya tentang Islam. Ya. Terkadang di akhir ayatnya dia malah apa? Bersyahadat. Tapi mungkin tidak diumumkan dan seterusnya. Ya sudah, kita hukumi secara apa saja? Zahir di dunia. Makanya sekali lagi Anda tekankan, hukum dunia kita hukum zahirnya saja. Kalau eksekusi di dunia serahkan kepada penguasa.
Kalau hukuman negeri akhirat serahkan kepada siapa? Allah itu. Tapi kalau dari awal dia sudah bikin konsep bahwasanya orang beriman itu dengan tasdik nanti masuk surga, itu kan rusak konsepnya. Jadi ya? Akhirnya bilang Yahudi di mana? Surga. Nasara di mana? Di surga. Udah bikin konsep salah, kemudian langsung memastikan lagi. Nah, ini kan bukan akidahnya Ahlus Sunnah. Ya, pentinglah belajar pelan-pelan belajar akidah. Ya, sama setiap ada buku akidah selalu cetak. Ya, mungkin sudah hampir 40 atau 50 itu kitab. Ya, dan pembahasannya Masya Allah menarik. Ya, bahkan dalam masalah semua sifat yang belum pernah Anda dengar sekalipun ternyata Allah punya sifat ini. Wah, kaget ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya sifat ini. Yang sama para ulama mungkin di masa ini seperti tidak di-up gitu. Ya, karena melihat maslahat. Karena melihat apa? Maslahat. Takutnya disampaikan malah didustakan, Allahnya yang diapain? Dicela dan seterusnya. Ya, nantilah aja kalau udah pelan-pelan meningkat baru disebutkan sifat-sifatnya apa. Ya, nanti disebutin sekarang kaget lagi, wah ngaji apa nih? Ya, padahal dalil-dalilnya sahih. Ada dalil-dalilnya apa? Sahih. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.